Selamat sore kawan-kawan semua. Dalam kesempatan kali ini saya Alam dari media Palapa News. Saat ini berada di daerah Tangerang, menemui salah seorang yang cukup fenomenal saat ini. Bukan hanya saat ini, dari dulu menjadi fenomenal dengan berbagai macam sepak terjang beliau. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Medan tempat kelahiran beliau, tapi juga hingga kemana-mana. Salah satunya yang cukup membuat heboh adalah penemuan beliau tentang beberapa penemuan beliau yang berkaitan dengan biomolekular dan banyak hal lainnya, termasuk salah satunya adalah buku yang ada di hadapan saya. Ini bagi saya cukup membuat kaget sekaligus kagum tentang yang berjudul Hibrid Jibril. Ternyata Nabi Isa adalah Hibrid Jibril. Nanti mungkin pada kesempatan lain buku ini akan kita kupas langsung. Tapi untuk hari ini kita baru berbicara tentang pandemi COVID yang sampai hari ini masih belum selesai juga, bahkan identifikasi pemerintah sudah masuk pada tahap COVID varian baru, varian MU. Kondisi hari ini Jakarta dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah masuk di kategori 3. Paling tidak pemerintah telah memberikan kesempatan untuk beberapa untuk melakukan pertemuan kecil, tidak lagi terlalu disulitkan seperti yang dahulu. Saya langsung kembali saja kepada Prof. Tamim Pardede. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan karena teman-teman sudah akan mendapatkan biodatanya dan sepak terjang di YouTube dimanapun. Silakan browsing dengan tag Tamim Pardede, teman-teman pasti akan menemukannya. Pertama yang saya tanyakan, saya harus manggil apa nih? Manggil profesor, manggil abang, atau manggil apa? Saya itu dipanggil apa saja silakan. Tapi panggilan yang paling berkesan bagi saya ada si Tampan. Si Tampan. Hai. Biarkan dia pilih sendiri. Itu urusan dia. Urusan Tampan dan urusan dia dengan Tuhan. Abang Tamim Pardede. Sampai hari ini, Bang, menurut apa hasil temuan Abang yang terkait dengan menyelesaikan persoalan COVID yang ada di Indonesia? Apa saja temuan yang sudah ditemukan? Beberapa hal. Saya adalah seorang ilmuwan. Saya bukan ilmuwan yang similar. Saya penemu. Jadi apa yang saya temukan itu benar-benar original dari A1-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberikan ilmu kepada hambanya yang diridhoinya langsung kepada saya, atau sekali-kali lewat Jibril antaranya, ya kan. Nah, jadi saya tidak pernah mengakui penemuan orang lain, atau tidak mau berusaha menemukan sesuatu mirip seperti punya orang lain. Saya penemu asli, bukan ilmuwan similar yang mengikuti hukum atau rumus atau standar orang-orang pakar terdahulu. Saya adalah pembuat standar terkait dengan COVID. Saya itu sebenarnya berat mau mengatakan ini COVID. Ini bukan COVID. Peristiwa pandemi ini sama sekali tidak ada keterkaitan dengan suatu entitas yang memiliki nama atau biasa disebut corona. Oke? Untuk mengetahui hakikat kondisi ini, maka kita harus berawal dari ini sumbernya, virusnya. Nah,
apakah benar ini adalah virus corona yang termasuk pada famili corona viridae atau bukan? Nah, disinilah hal yang masih mentah hingga saat ini. Tidak ada pernyataan keilmuan dari beberapa pakar yang menyelidiki entitas ini bahwa ini adalah virus corona atau coronavirus atau coronaviridae. Namun ada satu penelitian yang pernah dilakukan, yaitu ketika mereka memperlihatkan visual virus memang mirip seperti virus corona. Bentuknya mirip, tetapi tidak bisa cicak dikatakan buaya. Hanya karena kemiripannya. Kan mirip kan? Ya. Nah, disinilah dibutuhkan pemahaman yang utuh mengenai entitas virus. Oke, saya jelaskan ciri-ciri daripada virus corona. Bahwasanya itu tampilannya itu, itu ada di antara 55 biji sampai 60. Ya. Itu virus corona, benar. Tidak bertambah dan tidak berkurang dengan alasan mutasi apapun. Tetapi yang kali ini beda. Spike-nya itu ada 10, ada 1000. Jadi ya bukan, bisa dipastikan ini bukan virus corona, tetapi adalah entitas virus lain yang saat ini belum teridentifikasi dengan baik oleh para pakar dengan disiplin ilmu pengetahuan yang tentunya logik, ya. Nah, saya sendiri sudah melakukan riset untuk mengetahui apa ini sebenarnya barang ini yang sedang menggegerkan dunia ini. Ternyata bukan virus corona, adalah, kita kopi dong biar nggak kena corona tuh. Adalah pernyataan ini adalah corona yang mengakibatkan penyakit di wilayah pernapasan. Itu pertama kali awalnya dari Cina. Kenapa? Karena ketika tidak pakai masker, hidung kita melakukan kegiatan menghirup udara. Udara tersebut sudah banyak virusnya. Banyak ke sini. Jadi yang kena lebih banyak pernapasan dulu. Sehingga ahli yang ahli tanda kutip dengan segenap keterbatasannya langsung saja memvonis ini adalah problem, ini adalah virus yang menyebabkan problem penyakit pada saluran pernafasan, adalah corona. Nah, oke? Sebenarnya saya sudah melakukan riset mengenai virus ini. Ini virus merupakan virus mRNA. mRNA mRNA transkripsi balik. Apa itu virus mRNA transkripsi balik? Dia adalah
benar murni virus yang berasal yang berbasis RNA tanpa pita DNA. Sangat disayangkan, sampai dengan saat ini sangat jarang pakar yang meneliti dan benar-benar paham mengenai dunia RNA. Pakar di muka bumi ini semuanya itu terfokus pada DNA. Seolah-olah DNA itu segalanya. Wow, tidak. Justru RNA adalah awal pembentuk kehidupan yang nanti dia akan membentuk DNA. Jadi ini adalah virus purba. Virus purba yang memiliki kemampuan jauh melebihi tingkat kecerdasan yang virus-virus yang hanya berbasis DNA. Ketika vaksin dijadikan solusi untuk menangani pandemi ini, si tampan kayaknya kepala. Jadi ketika vaksin dijadikan solusi untuk menangani pandemi ini, sepertinya sudah semakin jauh menyeleweng daripada apa masalah apa yang sedang terjadi. Mungkin benar vaksinasi atau membangkitkan imunitas bisa dilakukan untuk menghadapi virus berbasis DNA, tetapi tidak pada virus yang berbasis RNA. Maka penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus mRNA sampai sekarang belum ada obatnya. Karena padaku nggak paham tentang RNA. Banyak orang nggak paham tentang RNA. Nah, terus, mengapa mereka tidak paham? Nah, satu, karena mereka sombong. Mereka merasa diri mereka pintar, bisa mengetahui segala sesuatu. Tetapi mereka tidak percaya kepada Sang Maha Pencipta virus, tidak beriman kepada Sang Maha Pencipta virus, ya, tapi sok tahu mengenai virus. Ini sesuatu yang harusnya dikritisi. Jadi di sini seharusnya manusia bersikap cerdas, menggunakan logikanya ini, pakai ini semua otak ini, ketika menerima informasi dari orang yang dia sendiri tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.